India telah lama didesak meningkatkan kemampuan pembangunan kapal angkatan lautnya. Setelah 13 tahun menunggu, kekuatan regional itu akhirnya meluncurkan kapal induk pertama yang dibangun lokal, Indian Naval Ship Vikrant. Tapi, apakah Indian Naval Ship Vikrant itu bagus? Ya, lumayan. Kemampuan desain, kelebihan, kekurangan, dan manajemen proyeknya sesuai harapan untuk negara yang membangun kapal induk pertama. Namun, meskipun ukurannya tidak cukup besar untuk proyeksi kekuatan global dan juga tidak dapat membanggakan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, para ahli memuji kapal ini sebagai tonggak penting bagi negara tersebut. Karena kapal induk ini adalah tanda bahwa India mampu merancang dan memproduksi persenjataan utama secara mandiri, dan hal itu tidak pernah sepenting sekarang ini. Angkatan Laut India modern sejarah singkat. Selama bertahun-tahun, Angkatan Laut India sangat bergantung pada Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk kapal, senjata, kepemimpinan, dan pelatihan. Butuh waktu sampai 1960 15 tahun setelah India merdeka dari Inggris. Perwira Inggris terakhir meninggalkan Angkatan Laut India menandai layanan tersebut sepenuhnya milik India. Sejak itu, Angkatan Laut India telah membuktikan kemampuannya berkali-kali dan sangat aktif di paruh kedua abad ke-20. Angkatan Laut India mengalahkan Angkatan Laut Portugis saat pembebasan Goa 1961 lalu menghancurkan kekuatan Angkatan Laut Pakistan dalam Perang India-Pakistan 10 tahun kemudian. Selain bertempur, Angkatan Laut berperan besar sebagai penangkal saat gejolak di kawasan. Sebagai contoh, Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya kudeta di Seychelles pada tahun 1986 dan mengulangi hal yang sama pada tahun 1988 di Maladewa. Peran Angkatan Laut dalam bantuan kemanusiaan sering diabaikan. India meluncurkan operasi bantuan bencana laut terbesar pada 2004 setelah tsunami Samudra Hindia. Sepanjang dekade perang, pencegahan, dan misi kemanusiaan, satu hal tetap sama, kondisi kapal-kapal India. Kapal aktif di setiap era sangat membutuhkan modernisasi teknologi. Mereka selalu tertinggal satu dekade di tahun 60-an dan cerita itu terus berulang setiap dekade. Hingga awal abad ke-21, sebagian besar kapal Angkatan Laut India merupakan kapal bekas Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau bahkan kapal Soviet dengan kemampuan pembangunan kapal India berada dalam kondisi yang sangat buruk. Sepanjang sejarah kemerdekaannya, India hanya mampu merancang kapal kecil secara mandiri, sementara kapal induk buatan dalam negeri masih menjadi mimpi jauh. Ini berlanjut sampai abad ke-21 saat pemimpin India sadar waktunya berubah dari kekuatan angkatan laut yang membeli perlengkapan menjadi angkatan laut yang mampu merencanakan, merancang, dan memproduksi kekuatannya sendiri. Secara sepenuhnya mandiri, proyek besar pertama dalam hal itu adalah Indian Naval Ship Vikrant, penerimaan dan perancangan Indian Naval Ship Vikrant. Pada 90-an Angkatan Laut India membutuhkan kapal induk baru yang sesuai untuk pesawat tempur modern. Armada laut saat itu sudah tua dan akan ditingkatkan. Pesawat baru seperti Mikoyan MiG-29K yang tak bisa lepas landas dan mendarat vertikal memerlukan kapal induk yang lebih besar. Pengembangan kapal induk baru disetujui pada 1999 oleh Menteri Pertahanan India George Fernandes. Kapal induk itu dinamai Indian Naval Ship Vikrant yang berarti pemberani dalam Sanskerta. Kapal induk baru ini adalah yang pertama dari kelas Vikrant, menyelesaikan armada 3 kapal induk yang akan menempatkan satu gugus tempur kapal induk di setiap pantai dengan kapal induk ketiga disimpan sebagai cadangan. Ini memberi India perlindungan di semua sisi, jadi platform kemanusiaan saat krisis, serta melindungi kepentingan ekonomi dan lalu lintasnya. Yang penting bagi India, Vikrant menjadi kapal induk pertama buatan dalam negeri. Kapal ini dirancang Biro Desain Kapal Perang Angkatan Laut India dan dibangun galangan kapal Cochin. Sebelumnya, India belum pernah memakai kapal induk buatan sendiri. Indian Naval Ship Vikrant lama, kapal induk pertama India, awalnya bernama Her Majesty's Ship Hercules, namanya dipakai lagi untuk Vikrant baru. Dibangun saat Perang Dunia Kedua lalu direnovasi untuk kebutuhan India. Indian Naval Ship Vikrant yang berarti raksasa dalam bahasa Sanskerta memiliki kisah serupa karena sebenarnya itu adalah Her Majesty's Ship Hermes, hanya saja telah dimodernisasi. India mendapat keuntungan dari krisis ekonomi Rusia usai Uni Soviet runtuh dan membeli kapal induk Admiral Gorshkov tahun 2004 lalu mengubahnya jadi Indian Naval Ship Vikramedita. Kapal induk ini segera jadi yang terpenting di Angkatan Laut, bertugas menjaga pertahanan dan jadi pijakan rekayasa untuk Indian Naval Ship Vikrant. Kedua kapal ini sangat mirip. Vikramedita dikenal sebagai kapal induk yang sering mengalami nasib buruk, termasuk kegagalan mesin saat uji coba laut tahun 2012 hingga kehilangan tenaga penggerak.
4 tahun kemudian, kebocoran gas menewaskan 2 pelaut. 3 tahun setelahnya, kebakaran menewaskan 1 perwira. Pada 2022 terjadi 2 kebakaran lagi. Kegagalan teknis berulang di kapal ini menunjukkan bahwa Vikram Aditya belum cukup andal untuk menjadi kapal andalan India. Indian Naval Ship Vikrant tidak bisa datang lebih cepat lagi. Awalnya 32.000 ton lalu 37.500 ton agar bisa menampung pesawat lebih besar. Bobotnya pun meningkat dengan desain akhir seberat 45.000 ton. Vikrant berukuran panjang 262 meter, lebar 62 meter dan tinggi 59 meter, 860 x 203 x 194 kaki. Vikrant adalah kapal induk sedang seperti Indian Naval Ship Vikramaditya. Keduanya berbobot sama dengan panjang 284 meter. Kapal induk India ini menempati peringkat ke-8 dan ke-9 kapal induk terbesar dunia. Indian Naval Ship Vikrant berdesain Short Takeoff Barrier Assisted Recovery, yaitu Short Takeoff Barrier Assisted Recovery. Artinya pesawat mampu lepas landas dari dek kapal tanpa menggunakan peluncur, sama seperti mereka lepas landas dari landasan pacu konvensional. Alat penahan diperlukan untuk memperlambat pesawat saat mendarat. Kapal ini bisa jadi platform peluncuran dan pendaratan semua pesawat angkatan laut, berbeda dengan Vitor yang hanya mendukung lepas landas dan mendarat pendek atau vertikal. Vikrant juga punya tanjakan ski jump sudut 14 derajat untuk membantu lepas landas. Vikrant memang terinspirasi dari Vikramaditya, namun kapal lama itu sudah menua pada 2000-an saat insinyur India mulai memodernisasinya. Dan perbaikan utama berdasarkan pelajaran tersebut diterapkan pada Vikrant. Misalnya, meskipun Vikramaditya secara nominal lebih besar dari kedua kapal induk tersebut, Vikrant memiliki dek penerbangan yang lebih luas karena jembatannya memakan ruang yang lebih sedikit. Dek penerbangan ini menampung 12 jet tempur, 6 helikopter untuk lepas landas cepat, serta 3 alat penahan guna membantu pendaratan pesawat Vikrant. Semua 20 pesawat tersebut disimpan di hanggar, 5 dek di bawah dek penerbangan. Pesawat dibawa ke dek penerbangan dengan 2 lift raksasa berkapasitas 30 ton lebih canggih dibandingkan Indian Naval Ship. Vikramaditya berkat teknologi saat itu, Vikram Aditya hanya punya 1 lift yang ditempatkan di tengah dek penerbangan, sehingga semua operasi penerbangan harus dihentikan. Selama pengoperasian lift milik Vikrant dipindahkan ke samping untuk memastikan operasi di dek penerbangan tidak terganggu saat lift sedang digunakan. Vikrant saat ini mengoperasikan berbagai jenis pesawat termasuk Mikoyan Gurevich 29K yang telah disebutkan sebelumnya, dengan 26 Dassault Rafale M-Bird asal Prancis yang saat ini sedang dipesan, dan Hindustan Aeronautics Limited Twin Engine Deck-Based Fighter yang saat ini sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut India. Pesawat sayap putar seperti Seahawk, varian Black Hawk versi laut, serta Kamovka 31 juga dibawa di kapal seiring waktu. Namun, India berencana untuk sepenuhnya menghapus MiG-29 dari Vikrant karena pesawat tersebut terlalu berat dan memberikan beban berlebih pada kapal, mengingat Vikrant tidak menggunakan platform peluncuran. Satu-satunya bantuan MiG hanyalah tanjakan ski, mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga mesin untuk lepas landas. Ini berarti Mikoyan Gurevich tidak mampu membawa perlengkapan senjata secara penuh, atau bahkan mungkin tidak bisa membawa bahan bakar dalam jumlah maksimum, karena jika terlalu berat, mereka tidak akan bisa lepas landas dan akhirnya jatuh ke laut. Masalah lain India terkait Mikoyan Gurevich adalah ketergantungan pada Rusia, karena Mikoyan Gurevich bukan buatan India. India sangat bergantung pada Rusia untuk suku cadang dan perawatan. Ketersediaan menurun. Laporan 2016 menunjukkan kesiapan Mikoyan Gurevich India hanya 37% dan seluruh armada 15%, dengan 45 Mikoyan Gurevich tersisa di inventaris negara. Itu hampir tak cukup untuk menyediakan pesawat melatih pilot, apalagi mengerahkan mereka dengan kapal induk. Memperburuk situasi, sejak 2018 setidaknya 5 Mikoyan Gurevich India jatuh, menunjukkan kesalahan dalam penggunaan 29K mereka. Karena jumlah pesawat terbatas dan kondisi tidak layak terbang, kapal induk India tak bisa melakukan operasi ofensif dan defensif sekaligus. Vikrant tidak terlalu kuat, terutama selama masih memakai Mikoyan Gurevich. Jumlah pasti Mikoyan Gurevich India yang aktif saat ini tidak diketahui. Rencananya MiG-29K akan digantikan sepenuhnya oleh 26 Rafale mulai 2030 dan Hindustan Aeronautics Limited Twin Engine Deck-Based Fighter yang diperkirakan masuk layanan pada 2038. Rafale lebih cocok untuk Vikrant daripada MiG-29K karena ukurannya lebih kecil dan ringan, namun tetap belum sempurna untuk Angkatan Laut India, hanya dianggap cukup baik. Elevator harus diubah untuk menyesuaikan kedatangan Rafale. Memindahkan pesawat dari hanggar ke dek penerbangan jadi tantangan karena pylon sayap harus dilepas tiap kali.
Karena itu, India sangat mengandalkan keberhasilan pengembangan Hindustan Aeronautics Limited Twin Engine Deck-Based Fighter sebagai pesawat tempur multiperan khusus kapal induk dengan desain asli. Keputusan ini sejalan dengan rencana memproduksi kapal induk dalam negeri. India ingin setara dengan negara besar dan mulai memproduksi sendiri perlengkapan militernya, seperti yang sering kita lihat di video ini, dan bahkan sudah ada contohnya. Helikopter juga memainkan peran penting meskipun tidak setangguh MiG-29K. Seahawk digunakan untuk perang anti kapal selam dan permukaan, sedangkan Kamov K-31 sebagai peringatan dini udara. Fakta India memakai helikopter untuk peringatan dini udara sangat berarti. Ini mengingatkan kita pada desain Stobar yang hanya memberi bantuan lepas landas lewat tanjakan. Peringatan dini udara menggunakan pesawat bersayap tetap seperti E-2. Hawkeye berdesain besar dan berat sehingga tidak bisa lepas landas dari dek kapal induk tanpa bantuan ketapel. Vikrant tidak punya kemampuan itu. Sayang, tak ada helikopter yang bisa menyaingi pesawat bersayap tetap untuk peran itu. Mereka lebih cepat, jangkauan dan daya tahannya lebih besar, memakai radar dan sistem manajemen pertempuran lebih canggih, bisa terbang lebih tinggi dan mencakup area operasi lebih luas, sehingga kemampuan radar pesawat Airborne Early Warning jauh melampaui helikopter Airborne Early Warning KE-31. Pengguna India di peran ini jauh lebih buruk dari hampir semua pesawat bersayap tetap modern, sehingga sangat memengaruhi kesadaran situasional Indian Naval Ship Vikrant. Dalam hal kekuatan tembak terintegrasi di kapal, Vikrant dipersenjatai dengan dua sistem peluncur vertikal, masing-masing dilengkapi 32 sel yang diisi dengan rudal permukaan ke udara Barak 8 sebagai persenjataan utama anti pesawat. Vikrant akan dilengkapi 64 rudal berjangkauan 100 km dan kecepatan Mach through, masing-masing mampu menembak jatuh pesawat modern. 4 meriam rotari AK 630 mm dan 5 senapan mesin berat 127 mm remote digunakan untuk pertahanan titik terhadap pesawat dan rudal. Selain untuk melawan kapal-kapal kecil, AK-630 menembakkan peluru fragmen 30X 165 mm dengan kecepatan 10.000 peluru per menit untuk jangkauan efektif 4.000 meter. Hal ini membuat sistem meriam ini lebih efektif dibanding Phalanx buatan Amerika yang sering terlihat di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Vikrant dilengkapi sistem anti-rudal Kavach, sistem umpan untuk mencegat rudal yang masuk, perangkat perang elektronik Shakti mendeteksi dan mengacaukan radar, serta sistem pelacak rudal anti kapal. Vikrant dilengkapi radar multifungsi dan sonar bawah air untuk sistem peperangan elektronik. Kapal ini menampung 196 perwira dan 1.449 pelaut termasuk awak udara. Namun, ini bukan kapasitas maksimum kapal induk karena kapal ini memiliki rumah sakit, 16 tempat tidur dengan 5 petugas medis dan 25 asisten. Rumah sakit Jamord memiliki bangsal umum, isolasi, intensif, dan khusus fenol. Indian Naval Ship Vikrant menggunakan 4 turbin gas General Electric LM 2500 dengan daya sekitar 88 MW atau lebih dari 110.000 tenaga kuda. Kapal dapat mencapai kecepatan maksimum 28 knot dan jangkauan hingga 8.000 mil laut atau sekitar 15.000 km. Ini memungkinkannya proyeksikan kekuatan di Samudra Hindia. Sebagai kapal induk propulsi konvensional, Indian Naval Ship Vikrant cocok untuk pengendalian laut lokal. Namun, kapal ini tak memiliki jangkauan dan daya tahan seperti kapal induk nuklir untuk proyeksi global, sehingga harus bergantung pada kapal lain untuk pengisian ulang di laut saat operasi jarak jauh dan lama. Namun, hal ini sejalan dengan tujuan awal dari seluruh proyek, yaitu merancang dan membangun kapal induk yang fungsional di dalam negeri, bukan membangun mesin proyeksi kekuatan global. Vikrant disebut sebagai keajaiban rekayasa India dan merupakan kapal terbesar yang pernah dibangun di negara itu. Faktanya, Ketua Coched Shipyard Madunair mengatakan bahwa kapal ini kutip 5 hingga 7 kali lebih besar ukurannya daripada kapal perang manapun yang pernah dibuat India sejauh ini. Desain tersebut membutuhkan 23.000 ton baja, 2.500 km kabel listrik, 150 km pipa, dan lebih dari 2.000 katup untuk direalisasikan. Namun, pembangunan ini memakan waktu lama. Awalnya, Indian Naval Ship Vikrant direncanakan beroperasi pada 2016, namun banyak proyek tertunda akibat kekurangan sumber daya dan keterlambatan pengiriman bagian penting. Uji coba laut kapal ini tertunda akibat pandemi COVID-19 dan baru diresmikan pada 2022, 6 tahun terlambat dari jadwal dengan biaya 260 miliar rupiah atau sekitar 3,1 miliar dolar. Sebenarnya itu tidak terlalu buruk sebab sebagian besar kapal induk jauh lebih mahal. Namun waktu yang hilang tak bisa diganti uang. Teknologi menentukan kemenangan perang sehingga keterlambatan seperti pada Indian Naval Ship Vikrant membuat kapal berisiko usang.
Hal ini terlihat jelas saat Vikrant dibandingkan kapal lain. Performa dibandingkan Angkatan Laut Utama. Indian Naval Ship Vikrant mencapai status operasional penuh akhir 2023 setelah latihan besar dengan seluruh pesawat di kapal, sehingga membentuk gugus tempur kapal induk kedua Angkatan Laut India. Vikrant akan melakukan beberapa demonstrasi militer, namun ujian pertamanya terjadi pada 2025 usai latihan Tropex saat motor vessel Hyalan Star meminta evakuasi medis. Kapal pengangkut curah itu berada 230 mil laut barat Goa. Sebanyak 300 kru dievakuasi ke Indian Naval Ship Hansa dengan helikopter Sea King Vikrant, menandai misi nyata pertama kapal itu. Vikrant segera berperan besar dalam ketegangan India-Pakistan. Kapal induk itu dikerahkan ke Laut Arab untuk operasi Sindor, memimpin gugus tempur berisi 8 kapal perang. Gugus tempur bergerak cepat dan bertahan di titik strategis untuk menyerang. Beberapa lokasi di Pakistan, termasuk Karachi, memaksa Angkatan Laut dan Udara Pakistan bertahan. MiG-29K di kapal terus menekan armada udara Pakistan, bahkan dikerahkan untuk mencegat Sea Eagle Pakistan. Namun, hal ini tidak sepenting perbandingan Vikrant dengan lawan-lawannya dari Tiongkok. India kini membuktikan mampu merancang dan membangun kapal induk sendiri, pencapaian besar bagi produksi militernya. India langsung jadi pemain utama Angkatan Laut Asia, ini mungkin penting bagi Tiongkok. India menganggap Tiongkok sebagai pesaing utama Angkatan Lautnya dan tetap waspada terhadap Pakistan akibat pesatnya perkembangan militer Tiongkok. India juga tergabung dalam Quad, inisiatif Jepang, Amerika, Australia, dan India untuk menghadapi ekspansi Tiongkok di Indo-Pasifik. Sementara Vikrant sedang dirancang dan dibangun, Tiongkok pada waktu yang hampir bersamaan juga mengembangkan kapal induk pertama yang dirancang secara mandiri, yaitu Fujian. Masuk layanan akhir 2025 Fujian membuat Vikrant tampak seperti kapal nelayan. Fujian beratnya hampir 2 kali lipat, 85.000 ton panjang, 316 meter lebar, 76 meter. Kapal ini mampu membawa lebih dari 50 pesawat meski jumlah pastinya belum diketahui. Fujian menggunakan ketapel elektromagnetik untuk meluncurkan pesawat, metode tercanggih yang hanya ada di Fujian dan United States Ship Gerald R. Ford. Ini adalah fitur desain sangat penting. Fitur ini sangat berkesan bagi kepemimpinan India sebagai lompatan besar Angkatan Laut Tiongkok, bahkan direncanakan untuk kapal induk India berikutnya, namun akan dibahas nanti. Sistem peluncuran pesawat elektromagnetik. Sistem peluncuran pesawat elektromagnetik memakai motor induksi elektromagnetik untuk menciptakan medan magnet kuat dan mendorong objek ringan. Sistem ini lebih cepat, hemat energi, dan pengisian ulangnya lebih cepat dibanding ketapel uap tradisional. Fujian dirancang untuk pesawat tempur Tiongkok seperti J-5 multiperan J-35 siluman dan Xi'an Kongjing 600 pesawat peringatan dini serta kontrol berbasis kapal induk. Seperti yang telah disebutkan soal tidak adanya pesawat Airborne Early Warning bersayap tetap di Vikrant, Fujian memiliki keunggulan kesadaran situasi dan manajemen pertempuran yang jauh lebih baik hanya karena kehadiran satu pesawat ini untuk pesawat tempur. Perlu juga dicatat bahwa J-5 adalah pesawat yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan MiG-29K. Pesawat ini unggul karena bisa membawa senjata lebih baik dan jangkauannya lebih jauh. Fujian akan dapat mengoperasikan pesawat lebih unggul dari MiG-29K dan setara Rafael serta HAL TEDBF di masa depan. Fujian akan memiliki 50 pesawat lebih banyak dari 36 di Vikrant. Dengan landasan peluncuran elektromagnetik, Fujian juga dapat meluncurkan pesawat dengan muatan bahan bakar dan senjata lebih berat. Artinya, jangkauan lebih luas dan fleksibel dengan daya tembak lebih baik. Meskipun kapal induk ini lebih besar, lebih lambat, dan boros sumber daya, hal ini karena ukurannya dan tanpa reaktor nuklir. Fujian lebih dipersenjatai daripada Vikrant dan jelas punya peluang bertahan hidup lebih baik, sehingga cocok untuk unjuk kekuatan. Tiongkok bertujuan berlayar di Samudra Hindia, Pasifik, Laut Tiongkok Selatan, dan Selat Taiwan, agar Amerika Serikat dan rival lain di wilayah itu tahu kehadiran Tiongkok. Lebih adil membandingkan Vikrant dengan Shandong, kapal induk pertama buatan dalam negeri Tiongkok. Kapal ini didasarkan pada kapal induk kelas Kuznetsov Soviet dan jauh lebih mirip dengan Vikrant, yang jika Anda ingat juga memiliki asal-usul Soviet. Kedua kapal induk tersebut memiliki landasan ski. Keduanya dapat menampung jumlah pesawat hampir sama di kapal dan meski ukurannya berbeda jauh, tampilannya cukup mirip jika dibandingkan. Perbedaannya, Shandong dibangun lebih cepat. Vikrant butuh 13 tahun, sedangkan Shandong diresmikan tahun 2019.
Tiongkok menargetkan 6 kelompok kapal induk pada 2035. Jika produksi tetap cepat, mereka kemungkinan berhasil. India tak mampu menyaingi Tiongkok soal kecepatan produksi atau kualitas desain, sehingga sulit mendominasi angkatan laut dalam jangka panjang. Tiongkok juga menguasai angkatan laut terbesar di dunia secara jumlah dengan lebih dari 350 kapal yang kita ketahui. India lebih unggul dari Angkatan Laut Pakistan yang merupakan musuh utama India. Angkatan Laut Pakistan didominasi fregat, korvet, dan beberapa kapal selam. Dan Angkatan Laut India tidak hanya melebihi jumlah Angkatan Laut Pakistan dengan selisih yang sangat besar, tetapi juga dipersenjatai dengan kekuatan destruktif yang lebih besar, sebuah pertanda akan apa yang akan terjadi di masa depan. Walau Vikrant terlambat 1 dekade dan tidak masuk 10 besar kapal induk tempur dunia, ini adalah tonggak penting karena proyek sebesar ini baru pertama kali berhasil diselesaikan di India. Laksamana Madya Purnawirawan Anur Kumar Chawla yang mengawasi proses Vikrant sebelum pensiun memuji kekuatan dan kecepatan luar biasa Tiongkok dalam membangun kapal. Terkait Vikrant, beliau bilang membangun kapal induk butuh waktu, tidak bisa dalam semalam. Karena itu, kita perlu lebih banyak kapal seperti Vikrant untuk melindungi armada, berlayar jauh, dan menghancurkan kapal musuh sebelum mereka mendekati kapal induk atau kapal lain. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Vikrant tidak boleh dianggap begitu saja karena kapal itu lebih merupakan batu loncatan menuju armada yang lebih besar dan lebih kuat daripada kekuatan itu sendiri. Madhav Nair, ketua Cochin Shipyard, menyatakan meski ada keterlambatan, ia senang mereka berhasil membangun kapal induk pertama buatan India. Tepatnya, dia berkata, kutip, "Saya tidak bilang 13 tahun adalah yang terbaik. Kami pasti bisa melakukan lebih baik, tapi kita juga harus memahami bahwa ini adalah pertama kalinya kami melakukannya. Jadi, saya tidak kecewa." Tutup kutip. Dan inilah inti dari apa yang sedang terjadi dengan Angkatan Laut India saat ini. Pada tahun 2022 dikonfirmasi bahwa India memberikan lampu hijau untuk kapal saudari Indian Naval Ship Vikrant. Kapal induk kedua masih dalam proposal, namun jika disetujui, kemungkinan selesai lebih cepat dari Vikrant. Tujuan utama kapal induk baru ini adalah menggantikan Indian Naval Ship Vikramaditya di masa depan. Kapal induk modern tertua India hanya bisa beroperasi kurang dari 10 tahun lagi. India tengah mengembangkan Indian Naval Ship Vishal yang masih dalam tahap desain. Kapal ini akan berbobot sekitar 65.000 ton dan panjang sekitar 300 meter. India semakin dekat mencapai target membangun 1 super carrier. Baik Vishal maupun kapal induk kedua kelas Vikrant dikabarkan akan memakai peluncur elektromagnetik yang sedang dikembangkan bersama insinyur Inggris. Pengembangan Vikrant memberi pelajaran pada insinyur India. Dengan 2 kapal induk beroperasi, India akhirnya akan punya kelompok kapal induk impian, masing-masing di tiap pantai dan 1 cadangan. Namun, rencana Angkatan Laut sebenarnya adalah untuk menggandakan jumlah kapal induk yang mereka miliki. Jadi, ada kemungkinan mereka akan memiliki 6 kapal induk dalam beberapa dekade mendatang. Vishal bukan kapal induk bertenaga nuklir, namun menurut Teknologi Perspective and Capability Roadmap Kementerian Pertahanan, India berencana mengoperasikan minimal 10 kapal bertenaga nuklir termasuk 1 kapal induk pada 2040. Secara keseluruhan, India sedang berinvestasi besar-besaran pada angkatan lautnya, dan hal penting di sini adalah mereka berinvestasi pada pengembangan dalam negeri, bukan membeli dari luar. Hal ini memperkuat ekonomi dan kemampuan teknologi negara. Saat rekaman ini dibuat, Angkatan Laut India punya lebih dari 130 kapal perang termasuk 2 kapal induk dan berencana menambahnya jadi 170-200 kapal pada 2035. Lebih dari 50 kapal sedang dibangun dan diharapkan beroperasi pada 2030. Pendorong terbesar di balik ekspansi ini adalah ketertarikan Tiongkok terhadap Samudra Hindia. Itulah sebabnya India saat ini sangat terlibat dalam pengembangan tidak hanya kapal induk, tetapi juga kapal anti kapal selam. Kapal perang anti kapal selam perairan dangkal yang juga dikenal sebagai Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft jika nama aslinya belum cukup panjang adalah kelas korvet yang dikhususkan untuk pengawasan bawah air sebagai kapal anti kapal selam khusus. 11 unit sedang dibangun saat ini, dengan 5 sudah selesai, 3 diantaranya sudah aktif beroperasi. Pada saat yang sama, India saat ini sedang membangun kapal rudal generasi berikutnya yang pertama. 6 unit dari kapal ini direncanakan dan tujuannya adalah untuk mempersenjatai mereka dengan rudal anti kapal laut ke darat seperti rudal BrahMos. Kapal itu akan memakai fitur siluman, dan 8 korvet perang anti permukaan juga disetujui, masing-masing bernilai $500 miliar. India mengembangkan fregat rudal siluman kelas Nilgiri, terdiri dari 7 kapal yang masih diuji. Setelah siap tempur, beberapa akan bergabung dengan gugus tempur kapal induk Indian Naval Ship Vikrant. Setelah keberhasilan dan kegagalan proyek fregat ini, India akan memproduksi 7 fregat generasi berikutnya.
Ini mengikuti prinsip India dengan kapal perusaknya setelah kapal perusak terakhir kelas Visakhapatnam diresmikan awal 2025. India telah berkomitmen meski tanpa dokumen resmi untuk mengembangkan kapal perusak lanjutan selain kapal induk dan perusak. Ambisi India dapat diamati dengan jelas jika kita melihat program Landing Platform Docks. Kapal-kapal yang didedikasikan untuk peperangan amfibi ini tidak terlalu berbeda dengan tipe 76 milik Tiongkok yang baru-baru ini kami bahas dalam video di Mega Projects. India kini hanya mengoperasikan satu kapal jenis ini, Indian Naval Ship Chalashwa bekas United States Ship Trenton Amerika Serikat yang dijual pada 2007. India kini menginvestasikan 9,6 miliar dolar untuk mengembangkan dan memproduksi 4 landing platform dock mereka. Jumlah ini 3 kali biaya pengembangan dan produksi Indian Naval Ship Vikrant. 5 galangan kapal utama India saat ini bersaing untuk mendapatkan kontrak yang menggiurkan ini, namun peraturannya menetapkan bahwa setiap galangan kapal harus bermitra dengan perusahaan asing dan membawa teknologi yang sudah terbukti ke India. Syarat ini diterapkan karena seseorang di Kementerian Pertahanan India sangat menyadarinya. Meskipun ambisi untuk mengembangkan kemampuan manufaktur dalam negeri patut dikagumi, desain yang sudah teruji di medan perang tetap dibutuhkan. Dan dengan bekerja sama dengan mitra asing, Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, modernisasi dan penguatan pengembangan militer dalam negeri. Proyek ini mungkin contoh terbaik filosofi Angkatan Laut India saat itu. Investasi mahal dikembangkan di dalam negeri dengan dukungan sekutu dan mitra. Upaya ini tidak hanya memperkuat dan memperbanyak Angkatan Laut, tetapi juga mempelajari desain, pengembangan, serta penerapan solusi Angkatan Laut modern agar kelak dapat mandiri. India merupakan salah satu angkatan laut dengan pertumbuhan kapal tercepat di dunia. Lompatan teknologi dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pengembangan kemampuan pembangunan dalam negeri negara tersebut masih terus berlangsung. Pada 2037, Angkatan Laut India diperkirakan punya lebih dari 230 kapal naik lebih dari 50% dari jumlah sekarang. Setiap kapal kini akan dirancang dan dibangun di India, meski Vikrant belum memberi kesan kuat di tingkat global. Kapal induk beserta pengembangannya, meski banyak keterlambatan dan kesalahan, terbukti sangat penting bagi proyek besar ini. Dalam kemampuan produksi militer modern India, kemampuan untuk memproduksi peralatan militer utama saja belum pernah sepenting sekarang ini. Hubungan antara sekutu dan musuh berubah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan dinamika kekuatan antara mantan mitra dengan mudah menjadi memburuk. Negara yang tidak siap bisa tak berdaya jika tak mampu produksi militer mandiri skala besar. Jika India benar-benar berhasil memperluas angkatan lautnya hingga sejauh itu, termasuk beberapa kapal induk baru, kita nantinya akan melihat Indian Naval Ship Vikrant sebagai batu loncatan besar pertama dalam upaya tersebut. Terima kasih telah menonton.